Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali lagi di dalam channel ini satu hari satu firman, dan kita akan kembali membahas tentang sedikit dari firman Tuhan. Di sini saya ambil cerita dari Perjanjian Lama di dalam kitab Yosua, yaitu tentang dosa akan akibatnya dan pertobatannya. Tetapi sebelum itu, marilah kita berdoa agar kita juga dimampukan oleh Roh Kudus untuk memahami apa inti dari cerita ini dan apa yang mau disampaikan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas anugerah-Mu, atas apa yang telah Engkau berikan sampai detik hari ini. Bapa, kami ada di sini bukan karena kekuatan dan kemampuan kami Tuhan, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang terus mengizinkan kami untuk sampai detik hari ini. Tuhan melakukan setiap aktivitas kami. Tuhan mau berkati setiap aktivitas kami agar semuanya berkenan di hadapan Engkau Bapa. Bapa, sebentar kami ingin membahas sedikit dari firman-Mu. Bukalah mata hati kami Bapa. Pakailah Roh Kudus yang ada di dalam diri kami agar membantu kami memahami setiap dari firman-firman dan mengerti apa kehendak-kehendak-Mu Bapa. Pakailah kami menjadi saksi dan alat-Mu Tuhan dimanapun kami berada, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pada renungan hari ini kita akan membahas tentang dosa akan akibatnya dan pertobatannya. Kita bisa baca kisah ini ada di dalam Yosua pasal yang ke-7 hingga yang ke-8. Kita akan next saja. Nah, kita perlu mengetahui saudara, bagaimana kondisi waktu itu, bagaimana kondisi Israel waktu sebelum kejadian ini dan juga setelah kejadian ini. Dikatakan di dalam Yosua 6, bangsa Israel berhasil menaklukkan bangsa Yeriko. Kita bisa baca ya judulnya, Yosua pasal 6 dengan judul Jatuhnya Yeriko. Di sini bangsa Israel menaklukkan bangsa Yeriko tentu juga bukan karena kekuatan Israel, tetapi juga karena penyertaan Tuhan. Nah, perlu kita ketahui bahwa setiap apa yang dilakukan Tuhan, pasti Tuhan juga ada hukum-hukum yang Tuhan berlakukan. Amin. Jadi di dalam Alkitab pasti ada antara apa yang harus dilakukan dan juga janji-janji Tuhan ketika kita sudah melakukan itu, saudara. Nah, kita bisa baca Yosua 6 ayat 18. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya kamu jangan mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang, tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam pembendaharaan Tuhan. Jadi saudara, di sini Tuhan telah menetapkan apa saja barang-barang yang tidak boleh diambil, karena barang-barang itu khusus, benar-benar dikhususkan, dikuduskan bagi Tuhan. Kalau pada zaman sekarang kita bisa melihat di gereja Katolik ya, itu banyak sekali alat-alat yang memang dikuduskan, yang memang disucikan untuk peribadatan. Nah, sama dengan halnya Yosua pasal yang 6. Pada waktu itu bangsa Israel juga diperintahkan agar jangan menyentuh barang-barang yang dikhususkan itu, saudara. Oke, kita next. Nah,
kita akan mulai membahas siapa itu Akan. Kita akan membaca dari Yosua 7 pasal yang pertama. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Amin. Jadi di sini kita mengetahui Akan itu Akan itu adalah seorang prajurit dari Israel. Di sini dikatakan dari suku Yehuda. Saudara mengerti bahwa suku Yehuda, suku-suku ternama Israel seperti Yehuda, Lewi, dan lain sebagainya, itu adalah suku-suku yang sangat penting di dalam peribadatan orang Israel. Suku Yehuda adalah salah satu suku besar yang sangat dihormati di masa itu, saudara. Tetapi kita bisa melihat ada satu orang dari suku Yehuda yang dia justru mengambil barang-barang yang dikuduskan untuk Allah. Jadi di sini karena Allah telah menetapkan barang-barang mana saja yang jangan disentuh, tetapi akan orang Yehuda ini mengambil dan mencuri barang-barang itu, saudara. Kita next. Nah, ini adalah runtutan peristiwa, saudara. Bagaimana kondisi Israel ketika akan melakukan dosa, saudara. Yang pertama, bangsa Israel berusaha mengalahkan kota Ai dengan 3.000 pasukan. Setelah mereka berhasil mengalahkan Jericho, ada satu kota yang menjadi sasaran mereka, saudara, yaitu kota Ai. Kita bisa baca di dalam Yosua pasal yang 7 ayat yang keempat. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, ke kota Ai. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, inilah salah satu akibat ketika kita sudah kompromi dengan dosa, saudara. Kita bisa melihat, walaupun di dalam perjanjian lama mereka belum mengenal Yesus, belum mengenal keselamatan, tetapi karena mereka melakukan dosa, ada salah satu di antara mereka yang melakukan dosa, itu sangat berakibat bagi keturunannya, bahkan bagi bangsanya, saudara. Ini memberitahu kita bahwa di dalam gereja, di dalam peribadatan, itu harus benar-benar dipastikan jemaatnya untuk selalu dekat dengan Tuhan. Ketika ada salah satu jemaat yang jauh daripada Tuhan, maka itu juga akan menghambat proses Tuhan berbicara kepada gereja itu, saudara. Di sini dilambangkan bahwa suku Israel adalah gereja itu, dan dosa akan adalah mungkin beberapa orang atau salah satu orang yang jauh daripada Tuhan. Nah, kenapa dosa itu istilahnya walaupun satu orang yang melakukan, walaupun akan saja yang melakukan, tetapi ini sangat berdampak dengan bangsa Israel, saudara. Kita akan baca terlebih dahulu, kita akan pelajari sebenarnya apa saja dosa-dosa yang dilakukan Akan.
Kita akan baca dalam Yosua 7 ayat yang ke-21, saudara. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Siner, dan 200 shikal perak dan sebatang emas yang 50 shikal bekatnya. Aku menginginnya, maka aku ambil semuanya ini itu disembunyikan di dalam kemahku di dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika manusia melakukan dosa, itu hukum hati nuraninya bekerja, saudara. Karena apa? Ketika mereka melakukan dosa, mereka akan jadi takut sama Allah, akan takut ketahuan, akan takut dihukum oleh Allah, saudara. Karena saking jauhnya keberadaan manusia itu, posisi manusia dengan Allah itu jauh, saudara. Sehingga bisa disimpulkan dosa pada intinya adalah kondisi seseorang ketika dia menjauh daripada Allah. Ketika ia menjauh daripada Allah, rohaninya, imannya akan lemah, saudara. Dan ketika imannya sudah lemah, dia mudah tergoncang imannya. Dia mudah digoyahkan, dia mudah digoda oleh si iblis. Sehingga banyak bentuk-bentuk dosa yang dia lakukan, mencuri, pornografi, atau apapun. Ketika ia sudah menjauh daripada Tuhan, ketika ia bersembunyi daripada hadirat Tuhan, maka momen inilah yang digunakan iblis, yang iblis tunggu-tunggu untuk dia bisa menyerang manusia, saudara. Nah, itu yang bahaya. Dan ketika iblis menyerang, pada waktu itulah kita akan menjadi kalah. Sama seperti bangsa Israel ini, saudara. Ketika satu dosa ini, hanya satu orang yang melakukan dosa, tetapi dampaknya ke seluruh bangsa Israel, sampai 3.000 pasukan. Amin. Dan kita akan membahas apa arti daripada angka 3.000 pasukan ini, saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, 3.000 ini adalah gambaran ruangan tabernakel, saudara. 3.000 itu adalah luas ruang suci. Luas ruang suci adalah 2.000. Ditambah 2.000 hektar, ditambah ruang mahal suci yang adalah 1.000 hektar luasnya. Jadi 2.000 hektar ditambah 1.000 hektar itu sama dengan 3.000. Kenapa saya membahas ini, saudara? Dan apa hubungannya dosa akan dengan tabernakel ini, saudara? Di sini, saudara, ruang suci dan ruang maha suci, kita bisa melihat di sini ada pelita, ada meja roti, ada mezbah dupa, ada tabut perjanjian. Yang artinya ini adalah seperangkat tradisi, seperangkat alat untuk ibadah. Nah, di sini 3.000 pasukan ini, kenapa mereka kalah? Karena ini juga menggambarkan orang Kristen, orang yang percaya, orang yang beriman, hanya mengetahui tentang tata cara ini, saudara. Hanya mengetahui tentang Taurat, hanya mengetahui tentang isi Alkitab, hanya mengetahui tentang tata ibadah, saudara. Mereka mengetahui hukum-hukum mana yang harus dilakukan, mereka tahu hukum mana yang dilarang, apa saja yang dilarang untuk dilakukan, mereka tahu, saudara. Tetapi masalahnya, mereka hanya mengetahui, hanya sampai di pikiran, saudara. Tidak sampai di prakteknya, saudara. Amin. Kita akan kembali lagi. Nah, di sini, saudara, Yosua memerintahkan dalam Yosua 8, ada 30.000 orang bersembunyi di belakang kota.
Jadi di sini kota Ai yang di sekitarnya ada tempat persembunyian itu dipakai oleh 30.000 orang Israel untuk bersembunyi, saudara. Dan kita akan melihat kelompok kedua, 5.000 orang dipimpin Yosua. Kita baca di Yosua 8 ayat 12. Ayat 12. Yosua telah mengambil kira-kira 5.000 orang, lalu disuruhnya mereka bersembunyi di antara Betel dan Ai di sebelah barat kota itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kelompok kedua, 5.000 orang dipimpin Yosua, ini juga memiliki arti, saudara. Kita akan membahas lagi konsep tabernakel. Nah, di sini saudara, 5.000 itu adalah luas halamannya, saudara. Jadi luas ini semua adalah 5.000 hektar. Ibaratnya 5.000, angka 5.000 itu artinya adalah bagaimana kasih karunia Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus, itulah yang mengundang kita, yang mengajak kita untuk menuju jalan pertobatan, saudara. Makanya di dalam Yosua 8, pasukan yang 5.000 itu digunakan Yosua untuk memancing seluruh kota Ai, seluruh masyarakat yang ada di kota Ai itu, saudara. Ini sama halnya dalam perjanjian baru, saudara. 5.000 itu adalah cara Tuhan Yesus, cara pengorbanan Tuhan Yesus, pengampunan dari Tuhan Yesus, cinta kasih Tuhan Yesus, yang mengampuni semua dosa-dosa kita, yang menghapuskan semua dosa-dosa kita, saudara. Ketika kita sudah bertobat, ketika akan ini sudah bertobat, maka bangsa Israel pun mengalami kemenangan. Nah, di sini. Lalu apa artinya 30.000 pasukan, saudara? 30.000 dibagi 3.000 adalah 10, saudara. Itu artinya bahwa orang Kristen, orang beriman yang sejati, itu adalah ketika mereka tidak hanya tahu tentang Alkitab, tidak hanya hafal tentang tradisi gereja, tidak hanya hafal tentang peribadatan, tetapi juga melakukan firman-firman Tuhan, saudara. Melakukan setiap yang Alkitab perintahkan, dia lakukan. Makanya ketika 5.000 orang ini memancing agar semua masyarakat kota Ai itu keluar, sehingga kota Ai itu benar-benar kosong, saudara. Kemudian 3.000 orang yang bersembunyi tadi, karena kota Ai sudah habis, mereka kemudian memasuki kota Ai dan membakar kota itu, saudara. Kita bisa baca di Yosua 8 ayat 18 sampai 19. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, acungkan lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya ke arah kota itu. Ketika dia tuncangkannya tangannya,
Maka segeralah bangun orang-orang yang bersembunyi itu dari tempatnya. Mereka berlari memasuki kota, merebutnya, lalu segera membakar. Dahsyat, saudara. Jadi dari kisah yang sederhana ini mungkin kita jarang dengar, ternyata banyak yang bisa kita dapat. Nah, pertanyaan, mengapa bangsa Israel kalah jika hanya 3.000? Itu adalah gambaran, saudara. Ketika kita hanya tahu isi Alkitab, kita tidak melakukannya, itu sama saja kita kalah daripada iblis, saudara. Iblis ketika dia mencoba Tuhan Yesus, dia menggunakan ayat Alkitab, saudara. Dia berfirman, ada tertulis. Berarti dia juga membaca Alkitab. Dia juga tahu isi Alkitab. Dia juga hafal isi Alkitab. Nah, perbedaannya adalah iblis tidak menghidupi apa yang dicantumkan di Alkitab. Nah, kalau kita tidak menghidupi apa yang dikatakan Alkitab, kita sama saja seperti iblis, saudara. Di mana kita hanya mengetahui isi-isi firman tanpa kita melakukannya, saudara. Amin. Nah, kita next. Ini penjelasannya. 3.000 itu 2.000 ruang suci dan ruangan maha suci, saudara. Next. Nah, kita akan membahas, saudara, apa saja yang mau disampaikan Tuhan di dalam cerita di dalam Yosua ini. Kita akan buka di 1 Korintus 15 ayat 45. 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 47. 45 sampai 47. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu, tanah, dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Kenapa Alkitab berkata bahwa Yesus adalah Adam terakhir, sudah. Padahal Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ini karena ini membahas tentang manusia lama dan manusia baru. Adam yang lama, Adam yang lahir ya, itu seperti orang Kristen, orang beriman yang hanya hidupnya di manusia lama saja, saudara. Dia tidak mengalami kelahiran kembali. Dia tidak mengalami lahir baru, saudara. Sehingga hidupnya stuck aja di situ. Dia tidak ada perubahan. Dia hanya mengerti isi Alkitab karena melakukan, saudara. Nah, di sini dikatakan di ayat 46, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Saudara, ketika kita belum lahir baru, ketika kita belum menerima apa itu kelahiran kembali, seperti yang dikatakan di sini, bukanlah yang rohaniah tetapi yang alamiah. Kita hanya menuruti duniawi kita, saudara. Kita hanya menuruti apa yang menjadi keinginan kita. Amin. Tetapi kemudian barulah datang yang rohaniah. Penggambaran Yesus Kristus ini menggambarkan di dalam kehidupan kita itu ada fase Adam dan ada fase Yesus, dimana sebelum kita mengalami kelahiran kembali, kita masih berada di manusia lama, saudara, masih melakukan dosa, masih malas-malasan untuk baca firman dan lain sebagainya. Tetapi gambaran Yesus adalah di dalam diri kita adalah ketika kita sudah mengalami kelahiran kembali. Bagaimana kita seperti di dalam Kolose, kita mengutamakan perkara-perkara yang di atas. Kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin.
Ayat yang selanjutnya Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Ini sama seperti gambaran orang Israel ya saudara. Yang 3.000 pasukan dia kalah. Dia hanya tahu tentang isi Alkitab, hafal, dia hafal. Bahkan sama seperti Aldi tahu kan, dia hafal tradisi-tradisinya, apa yang diperbolehkan di Alkitab, apa yang dilarang, dia tahu. Tetapi masalahnya dia tidak melakukan, saudara. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam konsep tabernakel ini, saudara, kita akan kembali ke konsep tabernakel ya. Nah, di sini saudara, di sini di dalam tabernakel, pintu gerbang itu pintunya ada 4, saudara. Anda bisa melihat ada 4 titik yang 4 bulat ini, itu melambangkan 4 Injil, saudara. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yaitu ketika kita mau menerima Yesus, mau menuju jalan keselamatan, kita harus percaya terlebih dahulu bahwa Yesus adalah juru selamat, saudara. Kita harus percaya kepada Alkitab terlebih dahulu, saudara. Nah, baru setelah pintu gerbang, kita masuk ke yang namanya mezbah korban bakaran. Ketika kita percaya Tuhan Yesus itu juru selamat pribadi kita, kita tentu akan otomatis kita akan bertobat, saudara. Nah, di dalam perjanjian lama, korban bakaran ini dipakai untuk membersihkan dosa, menghapuskan dosa, istilahnya bertobat pada zaman perjanjian lama. Nah, sama dalam perjanjian baru, kita bertobat karena bertobatnya kita tidak harus menggunakan korban-korban, tetapi korban yang sejati adalah Yesus Kristus yang disalib, saudara. Oke, next, mezbah korban bakaran, kita lanjut ke bejana pembasuhan. Di dalam bejana pembasuhan, saudara, ini merupakan lambang kelahiran kembali. Bisa dikatakan kalau di dalam kekristenan, ketika kita sudah bertobat, kita sudah mengakui Tuhan Yesus adalah juru selamat, kita akan menerima baptisan, saudara. Nah, baptisan di dalam perjanjian lama itu dilambangkan dengan bejana pembasuhan, dan ini digenapi di dalam perjanjian baru. Makanya Tuhan Yesus berkata, kisah Rasul Paulus juga berkata, berikanlah dirimu dibaptis dan dipermandikan untuk menghilangkan dosa-dosamu. Ini adalah penggenapan bejana pembasuhan. Nah, kemudian ruang suci. Ruang suci ada pelita, meja roti. Di sini setelah kita dibaptis, kita berhak, kita layak untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Pelita menggambarkan Roh Kudus. Di sini ada 7 ya, ada 7 batang. Itu menandakan 7 karunia Roh Kudus. Kemudian ada meja roti. Ini menandakan perjamuan. Perjamuan di dalam gereja ada roti dan anggur ya. Kemudian mezbah dupa. Mezbah dupa ini menggambarkan doa-doa kita yang naik ke hadapan Tuhan, saudara. Makanya dalam Katolik itu ada dupa, saudara, yang dipercikan, yang diangkat-angkat, itu sebagai simbol bahwa permohonan-permohonan kita, doa-doa kita itu
sampai ke hadapan Tuhan. Nah, ini semua saudara, dari pelita, meja roti, sampai mezbah dupa, itu melambangkan ekaristi saudara, melambangkan peribadatan itu sendiri saudara. Nah, makanya saudara, di dalam ekaristi ini, di dalam peribadatan ini, kita tidak boleh hanya tahu tentang ibadah, tidak hanya tahu tentang Alkitab, tetapi kita sebaiknya menuju ke tabut perjanjian. Nah, kenapa di dalam perjanjian lama antara ruang suci dan ruang maha suci itu dipisahkan oleh pintu tirai, saudara? Karena di dalam perjanjian lama, ruang maha suci adalah tempat kediaman Allah. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk ke ruang maha suci. Kalau orang tersebut, bahkan imam-imam mencoba masuk ke ruang maha suci, tetapi dirinya masih dianggap berdosa di hadapan Allah, maka ia langsung mati saudara, langsung dibunuh di situ. Ini menandakan bahwa kasih Allah di dalam perjanjian baru, kasih Allah itu tidak boleh dipermainkan, tidak boleh kompromi sama dosa saudara. Ketika kita sudah menerima kasih Allah, kita sebaiknya tidak kompromi saudara, harus taat pada Tuhan. Nah, semua tabernakel ini ketika kita ringkas menjadi satu, ada korban bakaran, bejana pembasuhan, korban bakaran, korban bakaran dan bejana pembasuhan ini termasuk dalam kategori iman. Ada iman, pengharapan, dan kasih. Iman di sini, bagaimana kita percaya Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Kita juga percaya Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Dan kita percaya bahwa kita sudah hidup di dalam manusia baru. Lanjut di ruang suci. Ruang suci adalah arti dari pengharapan. Iman, pengharapan, dan kasih. Pengharapan ini, bagaimana ketika ada Roh Kudus, ada tubuh dan darah Kristus, dan ada jemaat, ada doa-doa dari jemaat. Ini artinya bahwa ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita juga mewujud nyatakan iman kita lewat pengharapan kita. Jadi kita selama mengikuti Yesus tidak hanya sampai di tahap iman saja saudara, tidak hanya sampai di tahap pertobatan, tetapi kita juga harus mengenal, kita harus terus intim dengan Tuhan, terus berdoa, baca Alkitab. Ini mewujudkan ruang suci itu sendiri saudara. Ketika kita jarang intim dengan Tuhan, bagaimana kita dianggap suci di hadapan Tuhan saudara? Jika kita jarang berdoa, bagaimana kita bisa masuk ke ruang suci ini? Tidak bisa saudara. Kita tidak bisa menerima karunia Roh Kudus, kita tidak bisa menerima pengampunan dari tubuh dan darah Kristus, kita tidak bisa dikabulkan doanya oleh Tuhan Yesus kalau kita saja tidak dekat dengan Tuhan. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan, nafas kehidupan orang beriman. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak intim dengan Tuhan, kita tidak dekat dengan Tuhan, Tuhan pun tidak mengenal kita saudara. Tuhan pun tidak dekat dengan kita. Ibaratnya kita sama orang, mungkin kita sama gubernur, kalau kita tidak dekat dengan gubernur, pasti kita tidak akan mendapat hak istimewa. Tetapi bagi orang-orang dekat dengan gubernur, dengan pejabat-pejabat, dia akan mendapat hak istimewa saudara. Sama halnya dengan kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita tidak dapat hal-hal istimewa, karunia-karunia ini saudara. Tuhan dalam firman-Nya di perjanjian lama pernah berkata, sesungguhnya tanganku tidak kurang panjang untuk menolong, telingaku tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang menjadi penghalang adalah dosa-dosa. Nah, dosa-dosa inilah
yang menjadi simbol pintu tirai. Ibaratnya ini saudara, ruang suci adalah hubungan manusia dengan adalah cara manusia mengungkapkan isi hatinya, cara manusia berdoa kepada Tuhan. Nah, tetapi karena ada pintu tirai, karena ada dosa, sehingga jarak antara ruang maha suci dengan ruang suci itu dipisahkan, saudara. Itu tandanya bahwa ketika kita ada dosa, hubungan kita dengan Allah itu juga tidak akan beres, saudara. Pasti ada penghalang yang harus kita patahkan, harus kita singkirkan agar kita bisa mencapai ruang maha suci, agar kita bisa mencapai kasih, di mana kita tidak hanya tahu tentang bagaimana cara berbuat baik, tahu tentang isi Alkitab, tanpa tahu tentang melakukannya, tanpa kita mengasihi. Makanya kasih adalah hukum yang terutama, hukum yang terpenting, karena dari kasih itulah kita tidak bertele-tele harus menghafalkan 10 tahun. Maksudnya begini, saudara, tanpa kita mengasihi, kita tidak bisa melakukan 10. Tanpa kita mempunyai kasih, kita tidak bisa melakukan 10 hukum Taurat. Amin. Kita tidak bisa melakukan semua perintah Tuhan. Makanya tadi 30.000 itu bisa menang dibanding 3.000. 30.000, ingat saudara. Nah, nih 30.000 dibagi 3.000 adalah 10. 10 itu menandakan hukum Taurat, jumlahnya ada 10, betul? Nah, di situ mengapa orang Israel bisa menang dengan 30.000? Karena mereka tidak hanya tahu tentang Taurat, tetapi juga menghidupi Taurat itu, saudara. Amin. Ayat tambahan. Nah, di sini dalam Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Roma 8 ayat 1 di dalam bahasa Indonesia itu sangat berbeda dengan Roma 8 ayat 1 ayat 1 yang ada di dalam bahasa Yunan. Bahasa Yunani adalah bahasa aslinya Alkitab. Saya akan baca di sini. Oden aranun kata krima tois en Kristo Yeso me kata sarta peripatosin ala kata pneuma. Kita bisa baca, Oden, tidak ada penghakiman bagi mereka yang berada di dalam Kristus Yesus. Tetapi di sini, saudara, bahasa Indonesia kita hanya sampai di bagian Kristus Yesus, dan bahasa lengkapnya adalah ini, saudara. Yang tidak hidup berdasarkan daging, tetapi berdasarkan roh. Itu artinya, saudara, di dalam Kristus Yesus kita tidak hanya kamu selamat, kamu terima Yesus, kamu langsung selamat semuanya. No, keselamatan bisa hilang kalau kita tidak bisa mempergunakan itu. Kalau kita tidak bisa hidup di dalam ini, spirit ini, di dalam roh, kita lebih menuruti keinginan daging, maka kita tidak bisa melakukan firman Tuhan, saudara. Tidak bisa mencapai kasih itu. Karena hidup kita lebih mengutamakan keinginan daging, bukan keinginan rohani. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan pada. Carilah dahulu perkara-perkara yang di atas, saudara. Keintiman kita dengan Tuhan, itulah yang akan kita pakai ketika kita intim dengan Tuhan. Pasti Tuhan akan membuka jalan-jalan kita. Selagi kita masih membangun hubungan dengan Tuhan,
selagi kita dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan juga akan mengenal saudara. Amin. Marilah kita berdoa. Bapak di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapak atas penjelasan hari ini Tuhan. Panjang Tuhan, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu yang menyingkapkan setiap daripada kami Tuhan, memberi kami pemahaman akan ayat Alkitab ini Tuhan, sehingga kami bisa memahami ayat Alkitab ini Tuhan, cerita-cerita rohani ini Tuhan, sehingga kami juga bisa menerapkannya, melakukan perintah-perintah-Mu di dalam kehidupan saya. Terima kasih Bapak, tuntunlah kami dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan. Bakalah kami menjadi saksi dan agung mantap kami berada hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.